Sejak pagi, Aisyah sudah sibuk di rumah mertuanya. Hari itu, Ibu Farida mengadakan pengajian keluarga untuk mendoakan agar rumah mereka kembali tenang setelah beberapa bulan terakhir dipenuhi masalah. Pak Rudi, ayah mertua Aisyah, sering keluar masuk rumah sakit karena diabetes. Rizal, suami Aisyah, baru saja kehilangan pekerjaan. Nisa, adik iparnya, batal menikah 2 minggu sebelum hari lamaran. Usaha kecil Ibu Farida juga terus merugi. Bagi orang lain, semua itu mungkin hanya rangkaian masalah hidup yang datang bersamaan. Tapi bagi Ibu Farida, semuanya punya satu penyebab, Aisyah. Sejak kamu masuk rumah ini, ada saja musibah, ucap Ibu Farida pagi itu sambil memeriksa daftar tamu pengajian. Dulu rumah ini tidak pernah sepanas sekarang. Aisyah sedang menata kotak snack di meja. Tangannya berhenti sebentar, tetapi ia tidak membalas. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Kadang Ibu Farida menyebutnya tidak membawa berkah. Kadang Nisa menyindir bahwa aura Aisyah membuat rezeki keluarga seret. Bahkan beberapa tetangga mulai ikut berbisik karena Ibu Farida sering bercerita seolah-olah Aisyah adalah sumber semua kesialan. Padahal, sejak menikah dengan Rizal, Aisyah justru menjadi orang yang paling banyak menolong keluarga itu. Ia membantu membayar sebagian biaya rumah sakit Pak Rudi. Ia menutup cicilan obat ketika Rizal tidak punya uang. Ia memberi pinjaman kepada Nisa saat adik iparnya terlilit utang online. Ia juga beberapa kali menambah modal usaha Ibu Farida tanpa pernah meminta namanya disebut. Aisyah melakukan semuanya diam-diam. Bukan karena ingin dianggap suci, tetapi karena ia percaya menolong keluarga suami adalah bagian dari menjaga rumah tangga. Ia tidak ingin Rizal merasa malu karena belum bisa menjadi tulang punggung seperti dulu. Ia tidak ingin Pak Rudi tahu bahwa uang obatnya sering berasal dari gaji Aisyah. Ia juga tidak ingin Ibu Farida kehilangan muka di depan saudara-saudaranya. Namun kebaikan yang tidak pernah diceritakan, seringkali dianggap tidak pernah ada. Siang itu, Aisyah menyapu ruang tamu, menggelar karpet, menyiapkan Al-Quran, air mineral, dan snack box untuk para tamu. Ia juga memastikan kursi Pak Rudi diletakkan dekat kipas angin agar ayah mertuanya tidak kepanasan. Rizal sempat datang membantu mengangkat meja kecil, tetapi ketika Ibu Farida memanggil, ia langsung pergi. Aisyah, jangan taruh snack terlalu dekat pintu, kata Ibu Farida. Nanti kelihatan seperti acara murahan. Iya Bu, saya pindahkan. Air mineralnya cukup? Jangan sampai tamu kekurangan. Kalau ada yang kurang, nanti orang bilang menantu di rumah ini tidak becus. Saya sudah pesan tambahan Bu. Ibu Farida mendengus. Kamu memang rajin kalau ada orang lihat. Aisyah menunduk. Kalimat itu menusuk, tetapi ia tetap diam. Ia tidak ingin suasana pengajian rusak sebelum dimulai. Dalam hatinya, ia hanya berharap malam itu berjalan baik. Mungkin setelah doa bersama, hati Ibu Farida akan lebih lembut. Mungkin setelah semua orang mendoakan keluarga, tuduhan-tuduhan itu akan berkurang. Namun harapan itu semakin terasa tipis ketika Nisa masuk ke ruang tamu sambil membawa ponsel. Bu, nanti setelah pengajian, Ibu jadi bicara soal rumah yang sering sial ini. Tanya Nisa, seolah Aisyah tidak berdiri di sana. Aisyah menoleh pelan. Ibu Farida langsung memberi isyarat agar Nisa diam. Tetapi terlambat. Kalimat itu sudah terdengar jelas. Apa maksudnya, Nis? Tanya Aisyah. Nisa tersenyum miring. Tidak ada. Cuma pengajian kan memang untuk membersihkan rumah dari hal-hal buruk. Hal-hal buruk? Ulang Aisyah. Ibu Farida menatap Aisyah dengan wajah dingin. Jangan mudah tersinggung. Dan menamakan, kalau hati bersih, tidak perlu takut didoakan. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menggenggam ujung kerudungnya. Kata-kata itu terdengar seperti nasihat agama, tetapi ia tahu ada duri di dalamnya. Sore menjelang, para tetangga mulai membantu menata halaman. Aisyah tetap bekerja tanpa banyak bicara.
Ia menyiapkan teh untuk Pak Rudi, lalu membawakan obatnya. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata lelah. Aisyah, panggil Pak Rudi pelan. Iya Pak, maafkan Bapak. Kamu terlalu sering disalahkan di rumah ini. Aisyah tersenyum kecil. Tidak apa-apa Pak, yang penting Bapak minum obat tepat waktu. Pak Rudi menatapnya lama. Kamu anak baik, suatu hari mereka akan tahu. Kalimat itu hampir membuat mata Aisyah basah. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara Ibu Farida terdengar dari ruang tengah. Aisyah, jangan lama-lama di kamar Bapak. Tamu sebentar lagi datang. Aisyah segera berdiri. Saya keluar dulu, Pak. Saat ia berjalan keluar, ia melihat Rizal berdiri di lorong. Suaminya pasti mendengar panggilan ibunya, tetapi seperti biasa, ia hanya diam. Rizal, kata Aisyah pelan. Menurut kamu, ibu benar-benar menganggap aku pembawa sial? Rizal tampak tidak nyaman. Jangan pikir macam-macam, ibu cuma sedang stres. Tapi kamu percaya, Rizal tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajah. Nanti saja kita bicara. Jangan buat masalah sebelum pengajian. Jawaban itu membuat dada Aisyah terasa berat. Ia tidak butuh Rizal melawan ibunya. Ia hanya butuh satu kalimat sederhana. Aku percaya kamu bukan penyebab semua ini. Tapi kalimat itu tidak keluar. Malam mulai turun. Lampu ruang tamu dinyalakan. Karpet sudah rapi. Snack box tersusun. Air mineral berjajar di meja. Dari luar, beberapa tamu mulai datang. Aisyah berdiri di dekat pintu, menyambut mereka dengan senyum sopan, mencium tangan para ibu, dan mempersilahkan mereka duduk. Di mata para tamu, Aisyah tampak seperti menantu yang sabar dan cekatan. Namun di mata Ibu Farida, ia tetap orang asing yang membawa sial ke dalam keluarga. Saat azan Isya selesai, Ustadz Hasan datang. Semua orang mulai duduk melingkar. Aisyah mengambil tempat di sisi belakang, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tapi dari seberang ruangan, ia melihat Ibu Farida berbicara pelan kepada Nisa. Keduanya menatap Aisyah sebentar, lalu menunduk seolah menyembunyikan sesuatu. Perasaan tidak enak muncul di dada Aisyah. Ia belum tahu bahwa pengajian malam itu tidak hanya disiapkan untuk berdoa. Malam itu juga disiapkan untuk membuatnya malu di depan semua orang. Setelah Ustadz Hasan datang, rumah Ibu Farida mulai semakin penuh. Para ibu duduk melingkar di ruang tamu. Sebagian membawa tasbih, sebagian lagi berbincang pelan sambil menunggu acara dimulai. Dari luar, pengajian itu terlihat seperti acara keluarga yang hangat. Ada karpet bersih, air mineral, snack box, dan aroma teh manis dari dapur. Namun, bagi Aisyah, suasana itu terasa berbeda. Ia seperti sedang berdiri di dalam rumah yang sama, tetapi udara di sekitarnya berubah berat. Sebelum acara benar-benar dimulai, Aisyah pergi ke dapur untuk mengambil tambahan gelas. Saat melewati lorong kecil dekat ruang cuci, ia mendengar suara Ibu Farida dan Nisa berbicara pelan. Awalnya Aisyah tidak ingin mendengarkan. Namun ketika namanya disebut, langkahnya berhenti. Nanti setelah doa, ibu bicara pelan-pelan, kata Nisa. Jangan langsung bilang Aisyah pembawa sial. Nanti orang mengira kita jahat. Ibu Farida menjawab dengan suara dingin. Ibu tahu caranya. Ibu akan bilang rumah ini sering terkena musibah sejak ada orang baru masuk. Semua orang pasti paham arahnya. Dada Aisyah langsung sesak. Tangannya yang memegang nampan gelas sedikit bergetar. Nisa tertawa kecil. Kalau dia malu di depan pengajian, dia pasti pergi sendiri. Kita tidak perlu mengusirnya. Iya, jawab Ibu Farida. Rizal juga lama-lama akan sadar. Selama perempuan itu masih di rumah ini, hidup kita tidak akan tenang. Aisyah memejamkan mata. Ia sudah sering disindir. Ia sudah sering disalahkan. Tetapi mendengar mereka benar-benar merencanakan untuk mempermalukannya di depan pengajian, membuat hatinya terasa hancur. Ibu Farida melanjutkan. Nanti sebut saja satu-satu. Setelah dia menikah dengan Rizal, bapak sakit, Rizal kehilangan kerja,
lamaran kamu batal, usaha ibu rugi, jangan bahas soal utangmu. Jangan bahas juga uang rumah sakit yang pernah dia bantu. Orang tidak perlu tahu itu. Nisa menjawab cepat. Tenang, Bu. Kalau dia berani membantah, aku bilang saja orang pembawa sial selalu punya alasan. Aisyah hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Jadi selama ini, Ibu Farida tahu. Ia tahu Aisyah membantu biaya rumah sakit. Ia tahu Aisyah menutup sebagian utang Nisa. Ia tahu semua masalah keluarga itu punya sebab yang jelas. Namun tetap saja, malam ini ia memilih menjadikan Aisyah kambing hitam. Tanpa berpikir panjang, Aisyah meletakkan nampan di meja kecil dekat lorong. Tangannya mengambil ponsel dari saku gamis. Ia menyalakan perekam suara, lalu menggenggamnya erat. Jantungnya berdegup keras. Ia bukan orang yang suka mencari bukti untuk menyerang orang lain. Namun malam ini ia sadar, jika ia tetap hanya diam, tidak akan ada satupun orang yang percaya pada kata-katanya. Percakapan itu masih berlanjut. Ibu harus buat Rizal ikut bicara, kata Nisa. Kalau Mas Rizal diam saja, orang mungkin kasihan pada Aisyah. Rizal itu lemah, jawab Ibu Farida. Tapi kalau semua keluarga melihat, dia pasti tidak berani membela istrinya. Dia anak ibu, dia akan pilih ibunya. Kata-kata itu menjadi luka paling dalam bagi Aisyah. Bukan karena Ibu Farida membencinya. Ia sudah tahu itu. Yang membuatnya sakit adalah kenyataan bahwa mertuanya begitu yakin Rizal tidak akan membelanya. Beberapa detik kemudian, suara langkah terdengar mendekat. Aisyah cepat mematikan layar ponselnya, tetapi perekam tetap berjalan. Ia mengambil kembali nampan gelas dan pura-pura baru datang dari dapur. Nisa melihatnya. Wajahnya berubah sesaat. Mbak Aisyah, dari tadi di situ? Aisyah tersenyum tipis. Saya ambil gelas tambahan. Ibu Farida menatapnya tajam. Jangan lama-lama. Tamu butuh minum. Iya, Bu. Aisyah berjalan ke ruang tamu dengan kaki yang terasa berat. Ia membagikan gelas kepada tamu satu persatu. Senyumnya masih terpasang. Tetapi di balik senyum itu, hatinya seperti sedang runtuh perlahan. Di sudut ruangan, Rizal duduk bersama beberapa paman. Aisyah sempat menatapnya. Ada keinginan besar untuk mendekat dan berkata, "Tolong lindungi aku malam ini." Namun, ia menahan diri. Ia ingin melihat sendiri apakah Rizal akan berdiri untuknya tanpa diminta. Saat ada kesempatan, Aisyah masuk ke kamar kecil di belakang rumah. Ia mengunci pintu, lalu mengirim file rekaman itu kepada Dina, sahabat dekatnya. Din, simpan ini. Kalau nanti terjadi sesuatu di pengajian, tolong jangan hapus. Aku takut mereka benar-benar akan mempermalukanku. Tidak lama kemudian, balasan Dina masuk. Aisyah, kamu harus kuat. Simpan juga bukti transfer dan semua pembayaran yang pernah kamu bantu. Jangan biarkan mereka memutar cerita. Aisyah membuka galeri dan folder dokumen di ponselnya. Ia memang masih menyimpan beberapa bukti. Transfer biaya rumah sakit Pak Rudi, pembayaran obat, bukti pelunasan sebagian utang Nisa, dan pesan dari Ibu Farida yang dulu meminjam uang modal usaha. Selama ini, ia menyimpannya hanya untuk catatan pribadi, bukan untuk mempermalukan siapapun. Namun malam itu, bukti-bukti itu terasa seperti satu-satunya pelindung. Ia menarik napas panjang, lalu keluar dari kamar kecil. Di ruang tamu, pengajian segera dimulai. Ustadz Hasan duduk di depan. Suaranya tenang saat membuka acara dengan doa. Semua orang menunduk. Tasbih bergerak di tangan para ibu. Ayat-ayat dibaca dengan khusyuk. Dari luar, tidak ada yang tahu bahwa di antara doa-doa itu ada hati yang sedang disiapkan untuk difitnah. Aisyah duduk di barisan belakang. Ia ikut membaca doa, tetapi matanya sesekali menatap Ibu Farida dan Nisa. Keduanya tampak tenang, bahkan sesekali menunduk seperti orang paling saleh di ruangan itu. Aisyah menggenggam ponselnya di balik lipatan gamis. Di dalamnya ada rekaman suara yang bisa mengubah seluruh malam. Ia tidak ingin memakainya.
Tapi jika mereka benar-benar menjadikannya pembawa sial di depan semua orang, maka Aisyah tahu, malam ini ia tidak boleh lagi hanya diam. Pengajian dimulai dengan suasana yang tampak khusyuk. Ustadz Hasan memimpin doa dengan suara tenang. Para tamu menunduk. Sebagian memegang tasbih. Sebagian lagi mengikuti bacaan dengan pelan. Dari luar, rumah Ibu Farida terlihat seperti rumah yang sedang mencari ketenangan. Namun bagi Aisyah, setiap doa malam itu terasa berat, karena ia tahu ada rencana buruk yang sedang menunggu setelah acara selesai. Aisyah duduk di barisan belakang, dekat pintu dapur. Ia sengaja memilih tempat itu agar mudah membantu jika ada tamu yang membutuhkan air atau makanan. Sesekali ia melirik Pak Rudi yang duduk di kursi dekat kipas angin. Wajah ayah mertuanya tampak lelah, tetapi matanya beberapa kali mencari Aisyah, seolah ingin memberi kekuatan. Rizal duduk di dekat para paman. Ia tampak gelisah. Berkali-kali ia melihat ke arah Aisyah, lalu cepat-cepat menunduk. Aisyah berharap suaminya merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun seperti biasa, Rizal memilih diam. Setelah doa selesai, Ustadz Hasan memberikan nasihat singkat tentang sabar, syukur, dan pentingnya tidak mudah menyalahkan orang lain saat keluarga sedang diuji. Beberapa tamu mengangguk. Aisyah mendengarkan dengan hati bergetar. Kata-kata itu seperti ditujukan untuk rumah ini, untuk Ibu Farida, untuk semua orang yang selama ini terlalu mudah menimpakan kesalahan padanya. Namun begitu Ustadz Hasan selesai bicara, Ibu Farida berdiri pelan. Ia mengusap sudut matanya dengan tisu, lalu menatap para tamu dengan wajah dibuat sedih. Maaf Ustadz, maaf juga kepada semua keluarga dan tetangga, ucap Ibu Farida. Sebenarnya malam ini saya mengadakan pengajian bukan hanya untuk doa biasa. Saya ingin memohon agar rumah ini kembali bersih dari segala kesialan. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa tamu saling pandang. Aisyah menunduk, tetapi tangannya mulai menggenggam ponsel di balik gamis. Bibi Sari, salah satu tetangga dekat, bertanya pelan. Maksudnya kesialan apa Bu Farida? Ibu Farida menarik napas panjang. Entahlah, sejak beberapa waktu terakhir, rumah kami seperti tidak pernah tenang. Suami saya sakit-sakitan, Rizal kehilangan pekerjaan, usaha saya merugi, lamaran Nisa batal. Semuanya datang berturut-turut. Beberapa orang mulai mengangguk prihatin. Nisa yang duduk di samping ibunya ikut menunduk, lalu mengusap mata seolah menahan tangis. Aisyah tetap diam. Ia tahu arah pembicaraan itu. Ia tahu, sebentar lagi semua kesialan itu akan diarahkan kepadanya. Ibu Farida melanjutkan. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi kadang, setelah ada orang baru masuk ke dalam rumah, suasana rumah berubah, rezeki seret, hati panas, penyakit datang. Hubungan keluarga rusak. Tatapan beberapa tamu mulai berpindah ke Aisyah. Ada yang terang-terangan menoleh. Ada yang hanya melirik dari sudut mata. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Orang baru? Maksudnya menantu? Jangan-jangan Aisyah? Aisyah merasakan dadanya sesak, tetapi ia tetap menahan diri. Ia menatap Rizal. Suaminya mendengar semua itu. Ia tahu kata-kata ibunya sedang mengarah pada Aisyah. Namun Rizal hanya menunduk. Jari-jarinya saling meremas. Ustadz Hasan mengerutkan kening. Bu Farida, hati-hati dengan ucapan. Musibah tidak boleh langsung dikaitkan dengan seseorang tanpa alasan yang jelas. Ibu Farida segera menunduk. Betul Ustadz, saya tidak ingin menuduh. Saya hanya ingin rumah ini didoakan. Tapi sebagai ibu, saya merasa ada sesuatu yang tidak baik sejak menantu saya masuk ke keluarga ini. Kata menantu akhirnya jatuh dengan jelas. Ruangan semakin hening. Nisa mengambil kesempatan. Saya juga tidak mau menuduh Ustadz, tapi memang sejak Mbak Aisyah menikah dengan Mas Rizal, semuanya berubah. Dulu rumah ini ramai, usaha ibu lancar, bapak sehat. Sekarang semuanya seperti tertutup. Aisyah mengangkat wajah. Nisa, kamu tahu semua itu tidak ada hubungannya dengan saya. Nisa langsung menjawab. Orang yang membawa sial memang selalu punya alasan. Beberapa tamu terkejut mendengar kalimat itu.
Namun tidak ada yang langsung membela Aisyah. Sebagian hanya menunduk, sebagian lain menunggu kelanjutan drama itu. Ibu Farida menangis pelan. Saya sudah lama menahan ini. Saya tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Tapi kalau rumah tangga anak saya terus hancur, kalau rezeki keluarga terus tertutup, apa saya harus diam? Aisyah berdiri perlahan. Bu, saya tidak pernah berniat membawa keburukan ke rumah ini. Ibu Farida menatapnya dengan mata basah. Kalau memang begitu, kenapa sejak kamu datang semua musibah terjadi? Aisyah mencoba tetap tenang. Bapak sakit karena diabetes yang sudah lama. Rizal kehilangan pekerjaan karena perusahaan mengurangi karyawan. Usaha ibu rugi karena stok tidak terjual. Lamaran Nisa batal karena ada masalah yang keluarga ini tahu sendiri. Wajah Nisa berubah tegang. Jangan bawa-bawa masalahku. Lalu kenapa kalian boleh membawa nama saya? Tanya Aisyah. Ruangan kembali sunyi. Untuk sesaat, beberapa orang terlihat mulai berpikir. Namun Ibu Farida tidak membiarkan itu berlangsung lama. Lihat Ustadz, katanya dengan suara bergetar. Dia selalu membantah. Kami hanya ingin rumah ini tenang. Tapi dia membuat semua orang merasa bersalah. Rizal akhirnya berdiri. Aisyah menatapnya penuh harap. Mungkin inilah saat suaminya akan berkata cukup. Mungkin Rizal akan mengatakan bahwa ibunya sudah keterlaluan. Namun Rizal hanya berkata pelan. Aisyah, jangan memperkeruh suasana. Kalimat itu membuat tubuh Aisyah terasa dingin. Memperkeruh, ulangnya lirih. Aku yang sedang dituduh pembawa sial di depan pengajian, tapi aku yang memperkeruh suasana. Rizal tidak menjawab. Ia menghindari mata istrinya. Ibu Farida menangis lebih keras. Saya tidak mengusir siapapun. Saya hanya ingin, kalau memang Aisyah sayang keluarga ini, mungkin dia bisa menjauh sementara. Kita lihat apakah rumah ini lebih tenang atau tidak. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. Ada yang berkata, mungkin sebaiknya Aisyah mengalah dulu. Ada yang menyarankan ia pulang sementara ke rumah orang tuanya. Ucapan-ucapan itu datang pelan, tetapi bagi Aisyah, terdengar seperti batu yang dilempar satu persatu. Aisyah menatap orang-orang di ruangan itu. Tamu, yang tadi ia beri minum. Tetangga, yang tadi ia sambut dengan senyum. Keluarga, yang sebagian biaya pengajiannya ia bantu diam-diam. Kini, sebagian dari mereka menatapnya seperti sumber bencana. Ia lalu menatap Rizal. Rizal, katanya pelan. Kamu juga ingin aku pergi karena percaya aku membawa sial? Rizal terlihat gelisah. Mungkin kita perlu waktu. Biar semua tenang dulu. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada tuduhan Ibu Farida. Karena dari semua orang di ruangan itu, Rizal adalah satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di sampingnya. Aisyah mengangguk pelan. Bukan karena setuju, tetapi karena akhirnya ia mengerti. Malam itu, ia memang sendirian. Ia memasukkan tangan ke saku gamis dan menyentuh ponselnya. Rekaman suara itu masih tersimpan. Bukti transfer juga ada. Semua kebenaran yang selama ini ia simpan agar keluarga ini tidak malu, kini terasa perlu dibuka. Aisyah mengangkat wajah. Suaranya tenang saat berkata, "Baik. Kalau malam ini saya dianggap pembawa sial dan diminta pergi, sebelum saya pergi, semua orang harus tahu dulu siapa sebenarnya yang membuat rumah ini hancur." Ibu Farida membeku. Nisa menatapnya tajam. Maksud Mbak apa? Aisyah mengambil ponselnya. Maksud saya, katanya, pengajian ini tidak boleh ditutup dengan fitnah. Ketika Aisyah mengeluarkan ponselnya, seluruh ruangan langsung tegang. Ibu Farida menatapnya tajam. Nisa ikut berdiri. Wajahnya berubah keras, seolah siap menyerang sebelum Aisyah sempat bicara lebih jauh. Mau apa kamu? Tanya Ibu Farida. Aisyah menggenggam ponsel itu erat. Saya hanya ingin semua orang mendengar kebenaran sebelum menilai saya. Ibu Farida tertawa pendek. Kebenaran apa? Dari tadi kamu terus membantah. Kalau memang kamu tidak membawa pengaruh buruk,
Kenapa rumah ini tidak pernah tenang sejak kamu masuk? Aisyah menahan napas. Bu, sakitnya Bapak bukan karena saya. Rizal kehilangan kerja bukan karena saya. Usaha ibu rugi bukan karena saya. Lamaran Nisa batal juga bukan karena saya. Nisa langsung menyela. Jangan sebut namaku. Mbak tidak tahu apa-apa soal hidupku. Aisyah menatapnya. Aku tahu cukup banyak, Nis. Tapi selama ini aku diam karena tidak ingin mempermalukanmu. Kalimat itu membuat wajah Nisa memerah. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ibu Farida segera menepuk dadanya dan menangis lebih keras. Lihat Ustadz, lihat sendiri. Di depan pengajian saja dia berani mengancam keluarga suaminya. Bagaimana rumah ini mau sejuk kalau menantunya seperti ini? Ustadz Hasan mengangkat tangan pelan. Bu Farida, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kalau ada masalah, lebih baik dibicarakan dengan adil. Tidak boleh seseorang dituduh membawa sial tanpa bukti. Ibu Farida menunduk seolah menerima nasihat itu. Tetapi suaranya tetap penuh tekanan. Saya paham Ustadz, saya tidak ingin menzalimi siapapun. Tapi sebagai ibu, saya merasakan perubahan di rumah ini. Dulu Rizal baik-baik saja. Setelah menikah, pekerjaannya hilang. Dulu usaha saya lancar. Setelah Aisyah masuk, semuanya macet. Apa itu semua hanya kebetulan? Seorang tetangga berbisik. Kadang memang ada orang yang auranya tidak cocok dengan rumah. Bisikan itu tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar Aisyah. Hatinya seperti diremas. Orang-orang yang tadi ia sambut dengan air minum dan senyum kini mulai menilai dirinya seperti benda pembawa bencana. Bibi Sari mencoba berkata hati-hati. Mungkin Aisyah pulang dulu sementara ke rumah orang tuanya. Bukan diusir, hanya agar suasana tenang. Ucapan itu langsung disambut beberapa anggukan. Ada yang berkata, Aisyah sebaiknya mengalah dulu. Ada yang mengatakan, tidak ada salahnya mencoba menjauh sementara. Semua terdengar seperti nasihat baik, tetapi bagi Aisyah, itu tetap berarti satu hal. Mereka ingin ia pergi karena percaya ia sumber sial. Aisyah menatap Rizal. Kamu dengar semua ini? Rizal tampak sangat gelisah. Ia berdiri di antara ibunya dan istrinya, tetapi tidak benar-benar berada di pihak siapapun. Aisyah, jangan memperbesar masalah. Ini pengajian. Banyak orang. Justru karena banyak orang, aku ingin kamu menjawab dengan jelas, kata Aisyah. Menurutmu aku pembawa sial? Rizal terdiam. Ibu Farida langsung berkata, Rizal tidak perlu dijebak dengan pertanyaan seperti itu. Aisyah tidak mengalihkan pandangan dari suaminya. Aku bertanya pada suamiku, Bu. Rizal menelan ludah. Aku tidak bilang kamu pembawa sial. Lalu kenapa kamu diam saat semua orang menyebutku begitu? Rizal menunduk. Aku bingung. Aku bingung antara percaya pada istrimu atau percaya pada tuduhan tanpa bukti. Rizal tidak menjawab. Diam itu terasa seperti jawaban. Aisyah mengangguk pelan. Ada bagian dalam hatinya yang patah, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah terlalu sering menangis sendirian. Malam ini, ia tidak ingin menangis di depan orang-orang yang sedang menunggu kelemahannya. Ibu Farida maju satu langkah. Aisyah, kalau kamu benar-benar sayang Rizal dan keluarga ini, pergilah sementara. Pulanglah ke rumah orang tuamu beberapa minggu. Kita lihat apakah setelah itu keadaan membaik. Jadi ibu memang meminta saya pergi? Tanya Aisyah. Bukan mengusir, jawab Ibu Farida cepat. Ini demi kebaikan bersama. Nisa menambahkan. Kalau Mbak yakin tidak membawa sial, kenapa takut pergi sebentar? Kalau setelah Mbak pergi rumah ini tetap bermasalah, baru kita tahu. Aisyah menatap Nisa. Dan kalau setelah aku pergi, kalian tetap punya utang, tetap rugi, tetap sakit, siapa lagi yang akan kalian salahkan? Nisa terdiam, tetapi Ibu Farida langsung memotong. Cukup, kamu selalu membuat kami terlihat salah. Padahal kami hanya ingin rumah ini kembali tenang. Pak Rudi yang sejak tadi diam akhirnya batuk pelan. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya lemah. Aisyah segera hendak mendekat. Namun Ibu Farida menahan dengan suara keras.
Tidak usah pura-pura peduli. Aisyah berhenti. Ucapan itu membuat ruangan kembali sunyi. Pak Rudi menatap istrinya dengan mata kecewa, tetapi ia belum sanggup bicara banyak. Ustadz Hasan menatap Ibu Farida. Bu, hati-hati. Jangan sampai pengajian ini berubah menjadi tempat menyakiti orang. Ibu Farida menunduk lagi. Saya hanya ibu yang ingin menyelamatkan keluarga, Ustadz. Aisyah tersenyum pahit. Menyelamatkan keluarga dengan menyalahkan orang yang selama ini menolong keluarga ini? Ibu Farida menatapnya tajam. Menolong apa? Jangan merasa paling berjasa. Kalau kamu ikhlas, kamu tidak akan mengungkit. Aisyah menatap mertuanya lama. Saya tidak pernah mengungkit karena saya masih menghormati ibu. Tapi malam ini, ibu memakai diam saya untuk membuat saya terlihat seperti bencana. Beberapa tamu mulai menunduk. Kalimat Aisyah terdengar tenang, tetapi tajam. Namun Ibu Farida tidak mau mundur. Ia tahu jika memberi ruang sedikit saja, Aisyah mungkin akan membuka sesuatu yang tidak ingin ia dengar semua orang. Rizal, kata Ibu Farida, menoleh pada anaknya. Kamu kepala keluarga. Katakan pada istrimu. Kalau dia sayang kamu, dia harus mengalah. Semua mata kini tertuju pada Rizal. Aisyah menatap suaminya, menunggu keputusan terakhir. Ia tidak meminta Rizal melawan ibunya. Ia hanya ingin Rizal melihatnya sebagai manusia yang terluka, bukan sebagai penyebab sial. Rizal memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya, suaranya pelan. Mungkin untuk sementara kamu pulang dulu ke rumah ibumu, Syah. Bukan karena aku percaya kamu pembawa sial, tapi agar semuanya tenang. Aisyah merasa dunia di sekitarnya hening. Jadi kamu memilih aku pergi, ucapnya lirih. Rizal cepat menjawab, aku hanya butuh waktu. Aisyah mengangguk. Aku mengerti. Rizal tampak lega sesaat, mengira Aisyah setuju. Tetapi wajah Aisyah justru berubah semakin tenang. Terlalu tenang sampai Ibu Farida mulai gelisah. Aisyah menatap seluruh ruangan. Baik, kalau saya harus pergi malam ini karena dianggap membawa sial, maka sebelum saya pergi, semua orang harus mendengar sesuatu. Nisa langsung panik. Mbak mau memutar apa? Aisyah tidak menjawab Nisa. Ia menatap Ustadz Hasan. Ustadz, saya minta izin. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi karena nama saya sudah dipermalukan di pengajian ini, saya perlu membela diri. Ustadz Hasan menatapnya dengan serius. Jika itu untuk menjelaskan kebenaran dan bukan untuk balas dendam, silahkan. Aisyah mengangguk pelan. Ia membuka ponselnya. Tangannya tidak lagi gemetar. Di layar, file rekaman suara dari lorong dekat ruang cuci sudah siap diputar. Ibu Farida berdiri kaku. Wajahnya mulai pucat. Nisa menggenggam kerudungnya dengan gugup. Aisyah, kata Ibu Farida, suaranya tiba-tiba berubah rendah. Jangan macam-macam. Aisyah menatap mertuanya. Saya sudah terlalu lama diam, Bu. Lalu ia menekan tombol putar. Beberapa detik pertama hanya terdengar suara samar dari dapur dan langkah kaki. Semua orang menahan napas. Kemudian suara Nisa terdengar jelas dari ponsel itu. Nanti setelah doa, Ibu bicara pelan-pelan. Jangan langsung bilang Aisyah pembawa sial. Nanti orang mengira kita jahat. Ruangan membeku. Wajah Ibu Farida kehilangan warna. Dan Aisyah berdiri diam, membiarkan kebenaran mulai berbicara. Suara dari ponsel Aisyah memenuhi ruang tamu. Tidak ada musik, tidak ada gambar, hanya suara percakapan dari lorong dekat ruang cuci. Namun justru karena itu, semua orang mendengarkan dengan lebih tegang. Nanti setelah doa, Ibu bicara pelan-pelan. Jangan langsung bilang Aisyah pembawa sial. Nanti orang mengira kita jahat. Suara Nisa terdengar jelas. Lalu suara Ibu Farida muncul. Ibu tahu caranya. Ibu akan bilang rumah ini sering terkena musibah sejak ada orang baru masuk. Semua orang pasti paham arahnya. Beberapa tamu langsung menoleh ke arah Ibu Farida. Wajah wanita itu pucat. Tangannya yang tadi memegang tisu kini gemetar. Aisyah berdiri diam. Ia tidak tersenyum,
tidak menyerang, tidak menatap siapapun dengan kemenangan. Ia hanya membiarkan rekaman itu berbicara. Suara Nisa terdengar lagi. Kalau dia malu di depan pengajian, dia pasti pergi sendiri. Kita tidak perlu mengusirnya. Ruangan terasa membeku. Beberapa ibu menutup mulut. Bibi Sari yang tadi menyarankan Aisyah pulang sementara langsung menunduk. Rizal menatap ibunya dengan mata tidak percaya. Ibu Farida mencoba bergerak maju. Itu tidak lengkap. Aisyah pasti. Ustadz Hasan mengangkat tangan. Biarkan rekaman selesai, Bu. Ibu Farida terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak bisa memotong pembicaraan. Rekaman berlanjut. Rizal juga lama-lama akan sadar, kata Ibu Farida. Selama perempuan itu masih di rumah ini, hidup kita tidak akan tenang. Lalu suara Nisa. Nanti sebut saja satu-satu. Setelah dia menikah dengan Mas Rizal, bapak sakit, Mas Rizal kehilangan kerja, lamaran aku batal, usaha ibu rugi. Suara Ibu Farida menjawab lebih pelan, tetapi tetap terdengar jelas. Jangan bahas soal utangmu. Jangan bahas uang rumah sakit yang pernah dia bantu. Orang tidak perlu tahu itu. Saat kalimat itu terdengar, Pak Rudi menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Ia menangis tanpa suara. Beberapa orang menoleh padanya. Aisyah mematikan rekaman. Ruangan sunyi total. Tidak ada lagi yang berbisik tentang aura buruk. Tidak ada lagi yang menyuruh Aisyah mengalah. Tidak ada lagi yang berani menyebutnya pembawa sial. Rizal menatap ibunya. Bu, ibu tahu Aisyah pernah bantu biaya rumah sakit bapak? Ibu Farida menghindari tatapannya. Itu bukan masalahnya. Itu masalahnya, Bu, jawab Rizal. Suaranya mulai pecah. Tadi ibu bilang dia membawa sial. Tapi ibu tahu dia membantu keluarga ini. Nisa tiba-tiba berdiri. Mas, jangan percaya begitu saja. Rekaman bisa dipotong. Aisyah menatapnya. Kamu mau bicara soal potongan, Nis? Baik. Sekarang kita buka semuanya. Ia membuka folder dokumen di ponselnya, lalu menyambungkan layar ke televisi kecil di ruang tamu dengan bantuan kabel milik Rizal. Tangannya tetap tenang. Di layar muncul bukti transfer pertama. Ini transfer untuk biaya rawat inap Bapak 3 bulan lalu, kata Aisyah. Atas nama rumah sakit. Saya bayar karena waktu itu Rizal belum punya uang, dan ibu bilang jangan sampai keluarga besar tahu. Pak Rudi terisak. Benar, katanya pelan. Aisyah yang bayar, Bapak tahu. Bapak ingin bilang, tapi Farida melarang. Ibu Farida menunduk. Wajahnya semakin merah. Aisyah membuka bukti kedua. Ini pembelian obat diabetes Bapak selama 2 bulan. Ini juga saya bayar. Lalu bukti ketiga. Ini transfer ke Nisa. Waktu itu Nisa bilang butuh uang untuk menutup pinjaman online sebelum calon mertuanya tahu. Semua mata berpindah ke Nisa. Wajah Nisa langsung pucat. Nisa, tanya salah satu bibi. Jadi lamaranmu batal bukan karena Aisyah? Nisa menangis. Aku terdesak. Aisyah melanjutkan. Saya tidak pernah ingin membuka ini. Saya menyimpan semua bukti, hanya untuk catatan pribadi. Tapi malam ini, kalian memakai diam saya untuk menjadikan saya penyebab semua musibah. Ia membuka bukti berikutnya. Transfer modal usaha untuk Ibu Farida, nota pembelian bahan dagangan, dan pesan lama dari Ibu Farida yang meminta bantuan karena usaha sedang rugi. Di layar terlihat jelas pesan Ibu Farida. Aisyah, bantu ibu dulu. Jangan bilang saudara-saudara. Ibu malu kalau mereka tahu usaha ibu sedang turun. Beberapa tamu menarik napas berat. Bibi Sari mulai menangis. Ya Allah, Aisyah, kamu yang selama ini bantu. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya menatap Ibu Farida. Bu, katanya pelan. Kalau ibu tidak bisa menyayangi saya sebagai menantu, setidaknya jangan jadikan saya kambing hitam untuk masalah yang ibu tahu penyebabnya. Ibu Farida membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ustadz Hasan berdiri perlahan. Semua orang langsung menoleh padanya. Wajahnya serius, tetapi suaranya tetap lembut. Pengajian seharusnya menjadi tempat orang memperbaiki hati, bukan tempat mempermalukan orang lain, ucapnya. Kalau benar rekaman dan bukti ini,
Maka yang membawa kerusakan bukan menantu yang membantu diam-diam. Yang merusak rumah adalah fitnah, kesombongan, dan hati yang tidak mau berterima kasih. Kalimat itu membuat banyak orang menunduk. Beberapa ibu mulai menangis. Pak Rudi menangis lebih keras. Rizal berdiri kaku seperti seseorang yang baru sadar rumahnya selama ini tidak runtuh karena Aisyah, tetapi justru masih berdiri karena Aisyah. Ia mendekati istrinya dengan wajah hancur. "Syah," Aisyah menatapnya. "Jangan dulu." Rizal berhenti. "Yang paling menyakitkan malam ini bukan ibu menyebutku pembawa sial," kata Aisyah. "Yang paling menyakitkan adalah kamu diam saat semua orang mulai percaya." Rizal menunduk. Air matanya jatuh. Ibu Farida tiba-tiba duduk lemas. Nisa menangis di sampingnya. Namun tidak ada lagi yang memandang mereka sebagai korban. Semua orang sudah mendengar sendiri rencana mereka. Semua orang sudah melihat bukti yang mereka sembunyikan. Aisyah mematikan layar. Ia memasukkan ponsel ke tas, lalu memandang seluruh ruangan. "Saya datang ke rumah ini sebagai menantu. Saya membantu semampu saya sebagai keluarga. Tapi malam ini, saya diperlakukan seperti sumber bencana." Tidak ada yang berani menjawab. Aisyah menarik napas panjang. "Kalau setelah semua ini kalian masih ingin saya pergi, saya akan pergi. Tapi jangan lagi sebut saya pembawa sial. Karena yang saya bawa ke rumah ini selama ini bukan sial." Ia menatap Ibu Farida. "Yang saya bawa adalah bantuan yang tidak pernah ibu akui." Ruangan itu sunyi setelah Aisyah selesai berbicara. Tidak ada lagi yang berani menyebutnya pembawa sial. Tidak ada lagi bisikan tentang aura buruk. Yang tersisa hanya wajah-wajah tertunduk, suara isak tertahan, dan rasa malu yang perlahan memenuhi rumah Ibu Farida. Pak Rudi yang sejak tadi duduk lemah di kursinya, akhirnya mencoba berdiri. Rizal cepat membantunya. Tetapi lelaki tua itu mengangkat tangan, memberi tanda ingin bicara sendiri. "Cukup," ucap Pak Rudi dengan suara bergetar. Jangan ada lagi yang menyalahkan Aisyah. Semua orang menoleh kepadanya. Pak Rudi menatap istrinya, lalu menatap Nisa, kemudian matanya berhenti pada Aisyah. Air mata turun di pipinya. "Kalau bukan karena Aisyah, mungkin Bapak sudah lama tidak bisa berobat dengan layak. Dia yang membayar rumah sakit. Dia yang membeli obat. Dia yang datang diam-diam saat semua orang sibuk menyalahkan keadaan." Aisyah menunduk. Ia tidak ingin Pak Rudi berbicara dalam kondisi lemah. Tetapi ia juga tahu, kali ini kebenaran harus selesai dibuka. Pak Rudi melanjutkan. "Bapak tahu semuanya. Bapak tahu uang itu dari Aisyah. Bapak juga tahu Farida memintanya diam karena takut malu. Tapi malam ini, justru orang yang menjaga malu keluarga ini disebut pembawa sial." Suara tangis mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Bibi Sari menutup wajahnya. Salah satu paman mengusap matanya. Bahkan beberapa tetangga yang tadi ikut berbisik kini tidak berani mengangkat kepala. Ibu Farida duduk kaku. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara keluar. Selama ini ia berdiri sebagai ibu yang merasa paling benar. Malam itu, di depan pengajian yang ia siapkan sendiri, semua orang melihat bahwa ia sudah memutarbalikkan kebaikan Aisyah menjadi tuduhan. Nisa menangis sambil memegang tangan ibunya. "Bu, aku tidak mau semua orang tahu soal utangku." Aisyah menatap Nisa dengan lelah. "Aku juga tidak mau semua orang tahu, Nis. Karena itu aku diam selama ini. Tapi kalian memilih membuka aib palsu tentangku. Jadi aku harus membuka kebenaran agar namaku tidak hancur." Nisa menunduk lebih dalam. Tangisnya semakin keras. Namun Aisyah tahu tangis itu bukan hanya karena menyesal. Sebagian dari tangis itu adalah rasa malu, karena rahasia yang ia sembunyikan akhirnya terbuka. Ustadz Hasan berdiri perlahan. Semua orang langsung diam. Wajahnya tenang, tetapi matanya terlihat sedih. Pengajian adalah tempat meminta ampun, bukan tempat melempar fitnah, ucapnya. Doa tidak akan membuat rumah menjadi berkah jika mulut masih mudah menuduh. Zikir tidak akan membawa ketenangan jika hati masih penuh kesombongan. Ibu Farida menunduk.
Ustadz Hasan melanjutkan. Jangan pernah menyebut seseorang pembawa sial hanya karena hidup sedang sulit. Kadang yang membuat rumah terasa panas bukan orang baru yang datang, tetapi hati lama yang tidak mau bersyukur. Kalau benar Aisyah membantu keluarga ini diam-diam, maka yang wajib dilakukan bukan mengusirnya, melainkan meminta maaf kepadanya. Kalimat itu membuat tangis di ruangan semakin jelas. Beberapa orang yang tadi menyarankan Aisyah pergi, kini mendekatinya dengan wajah penuh sesal. Bibi Sari menangis. Aisyah, maafkan Bibi. Bibi tadi ikut bicara tanpa tahu apa-apa. Aisyah mengangguk pelan. Saya mengerti, Bi. Seorang paman berkata, kami salah karena terlalu cepat percaya. Kamu datang baik-baik, tapi kami malah ikut menghakimi. Aisyah tidak menjawab panjang. Ia sudah terlalu lelah untuk menerima banyak permintaan maaf. Namun setidaknya malam itu, orang-orang akhirnya melihat bahwa diamnya selama ini bukan karena ia bersalah. Ia diam karena mencoba menjaga keluarga yang ternyata tidak menjaga dirinya. Rizal berdiri di hadapannya. Matanya merah. Ia seperti ingin memegang tangan Aisyah, tetapi tidak berani. Syah, katanya pelan. Maafkan aku. Aku seharusnya membelamu. Aisyah menatap suaminya. Wajahnya tenang, tetapi luka di matanya sangat jelas. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Tanya Aisyah. Rizal tidak menjawab. Bukan saat ibu menyebutku pembawa sial. Bukan saat Nisa menuduhku membawa aura buruk. Tapi saat aku melihatmu berdiri di sana, mendengar semua orang menyalahkanku, dan kamu hanya diam. Rizal menangis. Aku bingung. Aku istrimu, Rizal. Saat semua orang bingung, setidaknya kamu seharusnya bertanya padaku, bukan membiarkan aku diadili. Rizal menunduk. Tidak ada pembelaan yang bisa ia ucapkan. Ibu Farida akhirnya bangkit dengan susah payah. Air matanya jatuh. Ia berjalan mendekati Aisyah, tetapi langkahnya tidak lagi angkuh seperti sebelumnya. Aisyah, katanya lirih. Ibu salah. Aisyah menatapnya diam. Ibu malu? Lanjut Ibu Farida. Ibu tidak mau saudara-saudara tahu usaha ibu rugi. Ibu tidak mau orang tahu Nisa punya utang. Ibu tidak mau terlihat gagal sebagai ibu. Jadi ibu mencari alasan. Ibu menjadikan kamu alasan. Ruangan kembali hening. Pengakuan itu keluar pelan, tetapi cukup untuk membuat semua orang mengerti. Aisyah menarik napas panjang. Bu, saya tidak pernah meminta ibu mengakui semua bantuan saya. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Kalau ibu tidak bisa menyayangi saya, setidaknya jangan menghancurkan nama saya. Bu, 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 saya tidak pernah meminta ibu mengakui semua bantuan saya. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Ibu Farida menangis semakin keras. Ia ingin menyentuh tangan Aisyah, tetapi Aisyah mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu membuat Ibu Farida berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak yang ia bangun sendiri. Ustadz Hasan menutup acara dengan doa pendek, tapi kali ini doa itu terdengar berbeda. Tidak ada lagi suasana pengajian yang dibuat-buat. Banyak orang menangis, bukan karena terharu oleh ceramah, tetapi karena malu telah ikut menyakiti orang yang tidak bersalah. Setelah doa selesai, Aisyah mengambil tasnya. Rizal langsung menoleh. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Aisyah menjawab pelan. Pulang. Ke kamar? Aisyah menggeleng. Ke rumah ibu saya. Rizal tampak panik. Syah, jangan pergi malam ini. Kita bicara dulu. Kita sudah bicara terlalu sedikit saat aku butuh kamu, jawab Aisyah. Sekarang aku butuh waktu untuk menjauh. Pak Rudi menangis lagi. Aisyah, Bapak minta maaf. Aisyah mendekat dan mencium tangan ayah mertuanya. Bapak tidak salah. Jaga kesehatan, Pak. Lalu ia menatap Ibu Farida dan Nisa. Tidak ada amarah di wajahnya. Justru ketenangannya membuat mereka semakin malu. Saya pergi bukan karena saya membawa sial, kata Aisyah.
Saya pergi karena saya tidak mau terus dijadikan tempat meletakkan kesalahan orang lain. Tidak ada yang berani menahannya. Malam itu, Aisyah keluar dari rumah mertuanya dengan mata basah, tetapi kepala tetap tegak. Di belakangnya, pengajian yang dirancang untuk mempermalukannya berakhir menjadi malam ketika semua orang menangis karena kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, Ibu Farida tidak punya kata-kata untuk menyalahkan siapapun. Setelah Aisyah keluar dari rumah, tidak ada seorang pun yang langsung bergerak. Pintu depan tertutup pelan, tetapi suara kecil itu terasa seperti sesuatu yang besar baru saja berakhir. Pengajian sudah selesai. Tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Namun suasana di rumah Ibu Farida tetap berat. Tidak ada obrolan seperti biasanya. Tidak ada tawa. Tidak ada yang memuji makanan atau membahas kabar keluarga. Semua orang pulang membawa rasa malu. Rizal berdiri di ruang tamu dengan wajah kosong. Di telinganya masih terdengar kalimat Aisyah. Aku pergi, karena aku tidak mau terus dijadikan tempat meletakkan kesalahan orang lain. Kalimat itu menancap dalam. Selama ini, Rizal mengira diamnya adalah cara menjaga keadaan tetap tenang. Ia pikir, jika ia tidak membantah ibunya, rumah tidak akan semakin ribut. Ia pikir, jika Aisyah mengalah sebentar, semuanya bisa dibicarakan nanti. Tapi malam itu ia baru sadar. Diamnya bukan kedamaian. Diamnya adalah pisau yang ikut melukai istrinya. Pak Rudi masih duduk di kursi dengan napas berat. Air matanya belum berhenti. Ia menatap Ibu Farida yang duduk lemas di dekat Nisa. Farida, ucapnya pelan. Kamu sudah keterlaluan. Ibu Farida mengangkat wajah. Aku hanya ingin rumah ini tenang. Rumah ini tidak tenang bukan karena Aisyah, jawab Pak Rudi. Rumah ini tidak tenang karena kita tidak tahu berterima kasih. Ibu Farida terdiam. Biasanya ia akan membalas. Biasanya ia akan berkata bahwa semua orang tidak memahami perasaan seorang ibu. Tetapi malam itu, ia tidak punya kekuatan. Rekaman suara itu sudah didengar banyak orang. Bukti transfer sudah dilihat semua tamu. Ustadz Hasan sendiri sudah menegurnya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Nisa menangis sambil memeluk lutut. Semua orang sekarang tahu soal utangku. Rizal menoleh tajam. Kamu masih memikirkan itu? Setelah kamu dan ibu membuat Aisyah dipermalukan di depan pengajian? Nisa menunduk. Aku takut, Mas. Aisyah juga takut, kata Rizal. Suaranya bergetar. Tapi dia tetap berdiri sendirian karena kita semua meninggalkannya. Kalimat itu membuat Nisa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban pedas. Malam itu Rizal pergi ke rumah Ibu Aisyah. Ia berdiri lama di depan pagar, tetapi tidak berani masuk. Dari ruang tamu, ia melihat Aisyah duduk di samping ibunya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi ia terlihat lebih tenang daripada saat berada di rumah Ibu Farida. Ibunya mengelus punggung Aisyah dengan lembut. Pemandangan itu membuat Rizal merasa dadanya sesak. Ia sadar, tempat yang seharusnya memberi Aisyah perlindungan justru menjadi tempat yang membuatnya harus pulang dalam keadaan terluka. Rizal akhirnya mengirim pesan. Syah, aku di depan. Aku ingin bicara. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Tidak malam ini, aku terlalu lelah. Rizal membaca pesan itu berulang-ulang. Hanya satu kalimat. Tetapi cukup membuatnya mengerti bahwa pintu yang dulu selalu terbuka untuknya, kini mulai tertutup. Keesokan harinya, kabar tentang pengajian itu menyebar. Bukan karena Aisyah menyebarkannya, tetapi karena tamu-tamu yang hadir tidak bisa berhenti membicarakan kejadian tersebut. Grup keluarga yang biasanya ramai dengan foto makanan dan ucapan doa berubah sunyi. Tidak ada yang berani membahas Ibu Farida secara langsung, tetapi semua orang tahu apa yang terjadi. Bibi Sari mengirim pesan pribadi kepada Aisyah. Aisyah, Bibi minta maaf. Bibi ikut menyarankan kamu pergi tanpa tahu kebenarannya.
Semoga kamu kuat. Aisyah membalas singkat. Terima kasih, Bi. Saya hanya butuh waktu. Beberapa tetangga juga datang ke rumah Ibu Aisyah membawa makanan. Tetapi Aisyah tidak ingin bertemu banyak orang. Ia tidak ingin berubah dari korban fitnah menjadi bahan kasihan. Ia hanya ingin diam, bekerja, dan menata hatinya kembali. Di rumah Ibu Farida, keadaan mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi Aisyah yang menyiapkan obat Pak Rudi tepat waktu. Tidak ada Aisyah yang membeli kebutuhan dapur diam-diam. Tidak ada Aisyah yang menutup kekurangan biaya rumah sakit tanpa bertanya panjang. Ibu Farida baru menyadari hal itu ketika tagihan obat Pak Rudi datang dan uang di dompetnya tidak cukup. Rizal, kamu punya uang? Tanya Ibu Farida pelan. Rizal menatap tagihan itu, lalu menghela napas. Aku baru kehilangan pekerjaan, Bu. Dulu Aisyah yang sering bantu. Ibu Farida terdiam. Nama Aisyah yang dulu ia sebut sebagai pembawa sial, kini terasa seperti cermin yang memantulkan kesalahannya sendiri. Nisa juga mulai merasakan akibatnya. Calon keluarga suaminya dulu akhirnya mendengar bahwa lamaran batal bukan karena Aisyah membawa sial, melainkan karena utang Nisa. Teman-temannya mulai menjauh. Dalam arisan kecil, beberapa orang menatapnya dengan curiga. Ia marah, tetapi tidak bisa menyalahkan siapapun. Semua itu terbuka karena ia sendiri ikut menjadikan pengajian sebagai panggung fitnah. Rizal beberapa kali mencoba menghubungi Aisyah. Ia mengirim pesan minta maaf, mengirim voice note, bahkan datang ke kantor Aisyah. Namun Aisyah selalu menjawab dengan batas yang jelas. Aku belum siap bicara. Aku butuh waktu. Jangan datang tanpa memberitahu. Setiap pesan itu membuat Rizal semakin sadar bahwa Aisyah tidak lagi menjadi istri yang selalu bisa ia temui kapanpun ia mau. Ia telah kehilangan hak untuk merasa aman dalam kesabaran istrinya. Suatu sore, Rizal akhirnya bertemu Aisyah di depan kantor. Aisyah keluar dengan tas kerja di bahu. Ia tampak lelah tetapi rapi. Rizal berdiri beberapa langkah darinya. Syah, panggilnya. Aisyah berhenti. Ada apa? Rizal menelan ludah. Aku cuma ingin bilang maaf langsung. Aku salah. Aku pengecut. Aku membiarkan kamu dihina. Aisyah menatapnya lama. Aku tahu kamu menyesal. Apa kamu bisa pulang? Pertanyaan itu keluar pelan, hampir seperti permohonan. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia melihat wajah suaminya. Wajah laki-laki yang dulu ia percaya sebagai tempat pulang. Namun malam pengajian itu masih terlalu jelas dalam ingatannya. Ibu Farida menangis palsu. Nisa menuduh. Orang-orang berbisik. Dan Rizal berdiri diam. Aku belum bisa, jawab Aisyah. Rizal menunduk. Karena ibu? Aisyah menggeleng. Bukan hanya karena ibu, karena kamu juga. Rizal terdiam. Aisyah melanjutkan. Kalau orang lain menuduhku, itu sakit. Tapi saat suamiku tidak membelaku, itu membuatku merasa tidak punya rumah. Rizal tidak mampu menjawab. Ia hanya berdiri diam saat Aisyah berjalan pergi. Malam itu, Rizal pulang ke rumah dengan dada kosong. Di ruang tamu, Ibu Farida duduk sambil menatap tasbih di tangannya. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi tuduhan. Rumah itu sunyi, namun sunyi itu bukan ketenangan. Itu adalah suara kehilangan. Mereka akhirnya mengerti bahwa Aisyah bukan pembawa sial. Aisyah adalah orang yang selama ini diam-diam menahan banyak retakan, agar rumah itu tidak runtuh. Dan setelah ia pergi, retakan-retakan itu mulai terlihat jelas satu persatu. 3 bulan setelah malam pengajian itu, hidup Aisyah mulai lebih tenang. Ia tinggal sementara di rumah ibunya, lalu menyewa kamar kecil dekat kantor agar lebih mudah bekerja. Tempat itu tidak besar. Hanya ada kasur, lemari, meja kecil, dan jendela yang menghadap jalan sempit. Tetapi bagi Aisyah, kamar itu terasa lebih lapang daripada rumah mertuanya. Tidak ada sindiran tentang pembawa sial. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada suara Ibu Farida yang menyalahkannya setiap kali sesuatu berjalan buruk. Aisyah tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak menceritakan masalah rumah tangganya
kepada banyak orang. Ia hanya fokus menata hidupnya kembali. Setiap pagi, ia berangkat kerja, setiap malam ia pulang, memasak sederhana, lalu tidur lebih awal. Kadang rasa sakit itu masih datang, terutama saat ia mendengar suara pengajian dari masjid dekat kontrakannya. Ingatannya kembali pada malam ketika namanya dipermalukan di depan banyak orang. Namun setiap kali itu terjadi, Aisyah mengingat satu hal, ia sudah membela dirinya. Ia tidak lagi membiarkan orang lain menaruh semua kesalahan di atas kepalanya. Di rumah Ibu Faridah, keadaan justru semakin sulit. Tanpa bantuan diam-diam dari Aisyah, banyak hal kecil mulai terasa berat. Obat Pak Rudi sering terlambat dibeli. Tagihan listrik menumpuk. Usaha kecil Ibu Faridah tetap merugi karena tidak ada yang membantu mencatat pemasukan dan pengeluaran seperti dulu. Nisa juga semakin tertekan karena utangnya mulai ditagih. Orang-orang yang dulu percaya pada cerita bahwa Aisyah membawa sial, kini mulai menjaga jarak dari Ibu Faridah. Dalam satu pengajian kampung, Ibu Faridah datang dengan wajah tertunduk. Biasanya ia duduk di depan dan banyak bicara. Kali ini, ia memilih duduk di belakang. Beberapa ibu masih menyapanya, tetapi tidak sehangat dulu. Ia mendengar dua orang berbisik pelan. Kasihan Aisyah, sudah bantu banyak malah dituduh pembawa sial. Makanya jangan mudah menuduh, apalagi di pengajian. Ibu Faridah menggenggam tasbihnya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi bahan bisikan orang lain. Dulu ia mengira rasa malu itu hanya akan ditanggung Aisyah. Sekarang rasa malu itu kembali kepadanya. Pak Rudi juga berubah. Ia tidak lagi diam ketika Ibu Faridah mulai menyalahkan keadaan. Suatu malam, saat obatnya habis dan uang rumah tidak cukup, Ibu Faridah mengeluh. Sejak Aisyah pergi, rumah ini makin berat. Pak Rudi menatapnya lelah. Bukan sejak Aisyah pergi. Sejak kamu mengusir rasa syukur dari rumah ini. Ibu Faridah tidak menjawab. Kalimat itu terlalu tepat untuk dibantah. Rizal menjadi orang yang paling sering menanggung penyesalan. Ia akhirnya mendapat pekerjaan baru, tetapi gajinya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Ia harus membayar sebagian biaya rumah, membantu obat Pak Rudi, dan menanggung utang yang dulu Aisyah ingin bantu selesaikan. Setiap kali menerima pesan tagihan, ia teringat wajah Aisyah saat bukti transfer dibuka di depan pengajian. Ia baru sadar bahwa selama ini istrinya bukan hanya sabar, tetapi juga melindunginya dari rasa malu. Rizal beberapa kali meminta bertemu. Aisyah selalu menolak dengan halus. Sampai suatu sore, Aisyah akhirnya setuju bertemu di sebuah warung kopi kecil dekat kantornya. Ia datang dengan pakaian kerja sederhana, wajah tenang, dan tas di bahu. Rizal sudah menunggu lebih dulu. Di depannya ada 2 gelas teh yang belum disentuh. Terima kasih sudah mau datang, kata Rizal pelan. Aisyah duduk. Aku datang untuk bicara baik-baik, bukan untuk berdebat. Rizal mengangguk cepat. Aku tahu. Syah, aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya membelamu malam itu. Aku seharusnya tidak membiarkan ibu dan Nisa menyudutkanmu. Aisyah menatap gelas teh di depannya. Kamu baru sadar setelah rekaman diputar. Rizal terdiam. Aku tidak butuh kamu menjadi suami yang selalu menang melawan ibumu. Lanjut Aisyah. Aku hanya butuh kamu menjadi suami yang bertanya padaku, sebelum percaya pada tuduhan orang lain. Rizal menunduk. Aku takut melawan ibu. Aku tahu, jawab Aisyah. Tapi karena kamu takut, aku yang harus menanggung malu. Kalimat itu membuat Rizal tidak bisa mengangkat wajah. Tangannya menggenggam gelas, tetapi tidak meminumnya. Aku ingin kamu pulang, katanya lirih. Bapak juga sering menanyakanmu. Rumah terasa kosong. Aisyah tersenyum kecil, tetapi sedih. Rumah itu terasa kosong karena dulu kalian baru sadar aku ada setelah aku pergi. Rizal menatapnya dengan mata merah. Apa tidak ada kesempatan? Aisyah diam cukup lama. Ia tidak membenci Rizal. Sebagian hatinya masih mengingat hari-hari baik mereka.
Namun luka malam itu terlalu dalam. Bukan hanya karena tuduhan Ibu Farida, tetapi karena Rizal memilih diam ketika ia paling membutuhkan suara suaminya. Aku belum tahu, jawab Aisyah akhirnya. Mungkin suatu hari aku bisa memaafkan semuanya. Tapi memaafkan bukan berarti langsung kembali. Rizal menelan ludah. Aku akan berubah. Berubahlah, kata Aisyah pelan. Tapi jangan hanya agar aku pulang. Berubahlah, karena kamu memang harus menjadi laki-laki yang bisa membedakan hormat pada ibu dan membiarkan istri dizalimi. Rizal menangis. Ia tidak lagi berusaha menahan air mata. Aku kehilangan kamu ya. Aisyah menatapnya lama. Kamu kehilangan kepercayaanku malam itu. Dan kepercayaan tidak bisa dipanggil pulang hanya dengan kata maaf. Setelah itu Aisyah berdiri. Rizal ikut berdiri, tetapi tidak berani menahannya. Jaga bapak, kata Aisyah. Dia tidak salah dalam semua ini. Rizal mengangguk. Aku akan jaga. Aisyah pergi meninggalkan warung kopi itu. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Rizal menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa penyesalan bukan hukuman yang datang dari orang lain. Penyesalan adalah suara di dalam dada yang terus mengulang satu pertanyaan. Mengapa dulu aku tidak melindungi orang yang mencintaiku? Malam itu, Rizal pulang ke rumah dengan wajah hancur. Ibu Farida bertanya, Aisyah mau pulang. Rizal menatap ibunya. Belum. Ibu Farida hendak mengeluh. Tetapi Rizal memotong lebih dulu. Bu, jangan salahkan dia lagi. Kalau Aisyah tidak pulang, itu bukan karena dia keras kepala. Itu karena kita yang membuat rumah ini tidak lagi terasa aman untuknya. Ibu Farida menunduk. Nisa yang duduk di sudut juga diam. Tidak ada yang membantah. Di kamar kecilnya, Aisyah membuka jendela dan membiarkan angin malam masuk. Ia masih belum tahu bagaimana akhir rumah tangganya. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa terburu-buru mengambil keputusan demi menyenangkan orang lain. Ia sudah terlalu lama menjadi tempat orang menaruh kesalahan. Sekarang, ia ingin menjadi tempat dirinya sendiri pulang. Kisah Aisyah bukan hanya tentang seorang menantu yang dituduh membawa sial. Kisah ini adalah cermin tentang betapa mudahnya manusia menyalahkan orang lain ketika hidup sedang sulit. Saat sakit datang, saat rezeki terasa sempit, saat usaha gagal, saat rencana tidak berjalan seperti harapan, seringkali yang dicari bukan introspeksi, melainkan kambing hitam. Aisyah datang ke keluarga itu sebagai menantu. Ia tidak membawa musibah. Ia membawa niat baik. Ia membantu biaya rumah sakit, menutup utang, membeli obat, membantu usaha, dan menjaga malu keluarga suaminya. Tetapi karena semua kebaikan itu ia lakukan diam-diam, orang-orang menganggapnya tidak pernah ada. Lebih menyakitkan lagi, diamnya justru dipakai untuk menuduhnya. Dari Ibu Farida, kita belajar bahwa rasa malu bisa membuat seseorang kehilangan keadilan. Ia malu mengakui usahanya rugi. Ia malu mengakui anaknya punya utang. Ia malu mengakui keluarganya sedang rapuh. Maka ia memilih jalan paling mudah, menyalahkan Aisyah. Padahal rumah yang bermasalah tidak akan sembuh dengan fitnah. Rumah yang panas tidak akan sejuk jika penghuninya terus menutup kebenaran. Dari Nisa, kita belajar bahwa orang yang ikut menyebarkan tuduhan belum tentu benar-benar tahu kebenaran. Kadang ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak mau aibnya terbuka, maka ia ikut menunjuk orang lain sebagai penyebab. Tetapi hidup selalu punya cara membuka apa yang disembunyikan. Kebohongan mungkin bisa berjalan lebih dulu, tetapi kebenaran selalu punya waktu untuk menyusul. Dari Rizal kita belajar bahwa suami tidak cukup hanya mencintai dalam kata-kata. Seorang suami diuji bukan saat istrinya dipuji, tetapi saat istrinya difitnah. Diam di saat pasangan sedang dihina bukanlah sikap netral.
Diam seperti itu bisa menjadi luka yang lebih dalam daripada tuduhan orang lain. Karena seorang istri tidak selalu meminta suaminya menang melawan semua orang. Kadang ia hanya butuh suaminya berdiri di sampingnya dan berkata, "Aku percaya padamu." Pengajian seharusnya menjadi tempat memperbaiki hati. Tempat orang mengingat Allah, melembutkan lisan, dan membersihkan prasangka. Tetapi jika pengajian dijadikan panggung untuk mempermalukan seseorang, maka yang rusak bukan hanya acara itu, melainkan hati orang-orang yang hadir di dalamnya. Kata agama tidak boleh dipakai untuk membungkus fitnah. Air mata tidak boleh dipakai untuk menutupi kesombongan. Jangan pernah menyebut seseorang pembawa sial hanya karena hidupmu sedang sulit. Bisa jadi, orang yang kamu tuduh itulah yang selama ini diam-diam menahan rumahmu agar tidak runtuh. Bisa jadi, orang yang kamu salahkan adalah orang yang paling banyak berkorban. Bisa jadi, orang yang kamu minta pergi adalah orang yang selama ini membuat hidupmu masih bisa berjalan. Aisyah pergi bukan karena kalah. Ia pergi karena akhirnya mengerti bahwa kebaikan juga butuh batas. Menolong keluarga itu mulia, tetapi membiarkan diri terus difitnah bukan kewajiban. Sabar itu baik, tetapi sabar bukan berarti harus diam ketika nama baik dihancurkan. Memaafkan itu indah, tetapi memaafkan tidak selalu berarti kembali. Rekaman itu membongkar hati semua orang yang terlalu cepat percaya pada tuduhan. Ia membuat orang-orang menangis bukan hanya karena kasihan pada Aisyah, tetapi karena malu pada diri sendiri. Rumah Ibu Farida tidak hancur karena Aisyah datang. Rumah itu retak karena tidak ada rasa syukur. Rumah itu panas karena terlalu banyak prasangka. Rumah itu kehilangan berkah bukan karena menantunya membawa sial, tetapi karena kebaikan yang datang justru dibalas dengan fitnah. Maka sebelum menyalahkan seseorang atas kesulitan hidupmu, lihatlah dulu ke dalam diri sendiri. Sebelum menuduh orang lain membawa sial, tanyakan apakah kamu sudah cukup jujur, cukup bersyukur, dan cukup adil. Karena orang baik mungkin diam untuk waktu yang lama. Tetapi ketika kebenaran akhirnya berbicara, semua orang yang pernah menuduh akan dipaksa menundukkan kepala.